Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Nisa yang bertugas di ruangan konseling KB pada siang hari ini. Di sini saya akan memberikan konseling dan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Jika nanti saya akan memberikan informasi dan membantu Ibu dalam memilih penggunaan metode KB, cara penggunaannya, efek sampingnya, dan kelebihannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Jika Ibu bersedia, saya izin menutup pintu terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengisi identitas Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Ya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Sari. Umur Ibu berapa? 23 tahun. Agama Ibu? Islam. Ibu tahu golongan darah Ibu? Pendidikan terakhir Ibu apa ya? SMA. Alamat Ibu? Sragen. Sebelumnya status Ibu apa ya? Sudah menikah. Baik Ibu, sebelum konseling dimulai, di sini saya memiliki informan quiz yang digunakan untuk memilih keputusan Ibu setelah saya memberikan penjelasan mengenai metode KB kepada Ibu. Pada saat konseling ini, Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu inginkan. Insya Allah saya amanah untuk menjaga konseling Ibu. Mohon maaf sebelumnya, alasan Ibu untuk datang ke sini untuk apa ya? Di sini saya akan melakukan konseling KB, Ibu. Baik. Apakah sebelumnya suami Ibu sudah mengetahui rencana Ibu? Sudah, Ibu. Suami saya tidak menuntut saya dalam menentukan pilihan saya. Mohon maaf sebelumnya, apakah selama Ibu menikah dengan suami, Ibu pernah mengalami masalah atau yang lainnya? Tidak, Ibu. Selama saya menikah dengan suami saya tipikal orang penyayang dan perhatian. Baik. Apakah Ibu tinggal bersama orang tua atau sudah pisah? Kebetulan saya tinggal berdua saja dengan suami. Rencana Ibu dan suami ingin memiliki anak berapa ya Bu? Setelah saya pikir-pikir sama suami, biaya pendidikan anak dan lain-lain, saya memutuskan 2 saja. Di sini saya akan memulai untuk menjelaskan rencana metode KB ya Ibu. Di sini KB dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika Ibu catin atau wanita usia subur yang sudah menikah tapi belum ingin memiliki anak, biasanya menggunakan kondom dan mini pill. Sebelumnya, kondom itu seperti apa ya, Bu? Kondom sendiri adalah alat kontrasepsi berbahan karet latex yang dipakai pada alat kelamin Ibu. Memiliki kelebihan yang mudah digunakan dan dapat mencegah infeksi penyakit menular seksual. Kekurangannya sendiri hanya bisa digunakan sekali dan dapat menimbulkan alergi. Yang kedua yaitu mini pil KB ya Ibu. Mini pil KB sendiri yaitu jenis pil yang hanya terdapat satu kandungan hormon yang menyerupai progesteron yang berproduksi di dalam tubuh. Kalau pil KB itu kelebihan dan kekurangannya apa ya, Bu? Baik, saya jelaskan ya Ibu. Kelebihannya tersendiri yaitu langsung bekerja dengan cepat, aman untuk Ibu menyusui dan mudah dikonsumsi. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk wanita yang mengonsumsi obat tertentu seperti HIV, antibiotik, dan anti kencang. Yang kedua, jika Ibu usia subur sudah menikah dan memiliki anak, biasanya menggunakan IUD, suntik 3 bulan, dan implan ya Bu. Kalau yang IUD itu seperti apa ya, Bu? Baik. IUD yaitu alat kontrasepsi spiral yang berbahan plastik dan berbentuk seperti huruf D yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Kalau yang IUD itu kelebihan dan kekurangannya saat digunakan apa gitu? Kelebihannya bisa dilepas kapan saja, aman untuk menyusui, mengurangi resiko terkena kanker serviks. Kekurangannya sendiri yaitu masih terdapat resiko mengalami kehamilan, tidak nyaman di perut saat baru dipasang ya Ibu. Yang kedua yaitu suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan ini merupakan metode kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang disuntik setiap 3 bulan sekali. Kelebihannya yaitu relatif
untuk ibu menyusui, efektif karena bisa mencegah kehamilan hingga 99% dan bisa menurunkan resiko kanker rahim dan kanker ovarium. Kekurangannya sendiri yaitu waktu kembali subur dari suntik 3 bulan ini sekitar 1 tahun pasca penggunaan dihentikan. Yang terakhir tadi implan biaya itu seperti apa dan kelebihan kekurangannya seperti apa? Baik, saya jelaskan Ibu. Implan tersendiri yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil dan fleksibel yang berisi hormon. Biasa juga disebut susu ya Ibu, yang dimasukkan ke dalam kulit lengan atas. Kelebihannya tersendiri memiliki efektivitas untuk mencegah kehamilan, aman digunakan untuk ibu menyusui, menghindari resiko mengalami kanker kandungan dan radang panggul ibu. Kekurangan yang tersendiri yaitu kemungkinan menimbulkan infeksi serta tidak akan mengalami menstruasi. Itu tadi adalah macam-macam metode KB ibu. Mohon maaf sebelumnya, apakah ibu sudah memiliki anak? Kebetulan belum Bu, saya baru nikah 2 bulan yang lalu. Jadi rencana ibu dan suami kapan ingin memiliki anak? Kemungkinan 2-3 tahun lagi karena kami belum siap dan ingin jalan-jalan dulu sama suami. Baik, apakah suami ibu bersedia untuk bekerja sama dalam menggunakan metode kontrasepsi ini? Bersedia Bu. Baik, jika bersedia, dari beberapa alat kontrasepsi KB tersebut, ibu bisa memilih sesuai kebutuhan. Karena ibu baru menikah dan ingin menunda kehamilan terlebih dahulu, saya menyarankan ibu menggunakan kondom dan mini pil KB saja. Dari hasil yang ibu jelaskan tadi dan penjelasannya cukup jelas, saya memutuskan untuk menggunakan pil KB dan kondom saja. Baik ibu, mini pil KB ini juga cocok buat ibu karena ibu dan suami ingin melakukan hubungan seks. Ibu tidak perlu khawatir karena pil ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan ibu. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan pil tersebut. Penggunaannya ibu bisa mengonsumsi 1 tablet setiap hari pada waktu yang sama dari hari pertama menstruasi ibu. Minum tablet dengan air secukupnya. Bila sediaan obat habis, ibu harus langsung mengkonsumsi kemasan berikutnya. Jika ibu tidak ingin telat dalam meminum pil ini, ibu bisa memasang alarm. Begitu ibu telat dalam mengonsumsi, ibu jangan menggandakan dosis tersebut ya ibu. Ya. Apakah ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Sudah Bu. Baik, jika sudah, apakah ibu bisa menyampaikan kembali apa yang sudah ibu pahami? Dari yang dijelaskan Ibu tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mengonsumsi pil KB mini tablet setiap hari pada waktu yang sama diberikan mengonsumsi saat pertama menstruasi. Jangan langsung mengandalkan dosis jika lupa saat meminum pada jamnya. Jika tergolong aktif dalam hubungan seks, dianjurkan minum pil 2 hari sebelum berhubungan seksual. Seperti itu ya Bu? Iya ibu. Kalau boleh tahu efek samping dari penggunaan kondom dan obat tadi apa ya Bu? Efek sampingnya tersendiri yaitu mual, berat badan naik, pusing, nyeri payudara ya ibu. Apakah bisa diterima? Bisa Ibu. Jika nanti terjadi efek atau ibu ingin mengganti alat kontrasepsi lain, ibu bisa datang kembali ya ibu. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, terima kasih ya ibu atas partisipasinya. Saya pamit terlebih dahulu. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu.